Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Yang terkait poin selanjutnya mengenai repurchase agreement. Jadi kesepakatan pembelian kembali. Nah, intinya di sini adalah perjanjian jual beli di mana penjual berhak atau wajib membeli barang yang telah dijual kembali dengan harga dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika harga beli kembali yang disepakati lebih besar dari harga jual, teman-teman. Jadi yang kita keluarkan itu, yang penjual keluarkan saat membeli kembali itu lebih besar, akan dicatat sebagai transaksi pembiayaan. Biasanya itu disebabkan oleh adanya bunga. Oke, contohnya itu ada di Excel. Bisa kita lihat ya. Contoh, PT Katulistiwa, dealer peralatan, menjual peralatan pada 1 Januari 2019 ke CV Golden seharga 100.000. PT Katulistiwa setuju untuk membeli kembali peralatan tersebut dengan kewajiban tanpa syarat pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121.000. Diasumsikan tingkat suku bunga yang digunakan dalam perjanjian adalah 10%. Nah, maka jurnalis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait penjualan kepada pembeli ya. Nah, di sini kita jurnal seperti biasa aja. Cash pada liability to CV Golden. Jadi kita mencatat sebagai hutang ya. Karena tadi syaratnya kalau mencatat sebagai hutang itu harus harga belinya itu harus lebih besar daripada harga pas jual pertama kali. Langsung aja 100.000 di sebelah debit, cash sebelah debit, dan liability sebelah kredit. Oke, lanjut. Yang jurnal kedua terkait penyesuaian di 31 Desember 2019, teman-teman. Di sini kita harus mengakui adanya beban bunga ya. Dengan cara 10% dikali dengan 100.000. Jadi yang kita akui adalah 10.000. Mengkreditkan juga tetap liability atau mengakui adanya kewajiban sebesar 10.000. Dan yang terakhir, barulah di tanggal 31 Desember 2020 perusahaan penjual membeli kembali. Tapi sebelum membeli kembali kita juga wajib mengakui adanya beban bunga, barulah kita bisa membeli kembali total harganya. Oke, jadi di sini sifatnya teman-teman, pokoknya itu adalah sama dengan CV atau carrying value atau nilai tercatat. Sehingga interestnya ini kita catat dengan cara persentase 10% dikali dengan CV yang terbaru ya. Jadi di sini CV yang terbaru berapa? 100.000 ditambah 10.000 ini ya. 100.000 ditambah 10.000 dikali dengan 10% berarti. Sama dengan 11.000. Jurnal transaction pada liability to CV Golden. Dan yang terakhir di sini pembelian kembali. Berapa sih total yang udah kita akui tadi utangnya? Pertama ada 100.000, yang kedua ada 10.000, dan yang ketiga ada 11.000. Sehingga totalnya adalah 121.000. Oke, itu aja yang bisa disampaikan di repurchase. Kita lanjut ke bill and hold. Nah, jadi di bill and hold ini intinya adalah sebuah transaksi jual beli di mana penjual itu udah mengirim tagihan ya. Tetapi fisiknya itu masih disimpan di penjual. Nah, disebabkan itu biasanya karena si pembeli belum siap untuk menerima barang yang dibelinya. Nah, contohnya itu pada PT Kapos ini ya. Nah, tapi sebelum itu untuk pengakuan pendapatan itu sama aja. Jadi penjual itu harus mengakui pendapatan saat pembeli telah memegang kendali atas barang tersebut. Contoh, PT Kapos menjual perapian seharga 450.000 dengan harga pokok 280.000 pada tanggal 1 Maret 2019 ke sebuah kedai kopi yang bernama Semerbak yang berencana untuk memperluas lokasi di sekitar kota. Nah, jadi tujuannya itu dia untuk memperluas lokasi nih. Ada substansinya. Berdasarkan perjanjian tersebut, Semerbak meminta PT Kapos untuk menyimpan perapian tersebut di gudang PT Kapos sampai dengan toko baru Semerbak akan siap menampung perapian yang dibelinya ya. Pokoknya sampai toko barunya jadi dan dia siap menampung. Nah, kepemilikan perapian telah diserahkan ke Semerbak pada saat perjanjian. Tapi di sini teman-teman, meskipun fisiknya masih dipegang oleh si penjual,
Nah, di sini disebutkan bahwa kepemilikan itu sudah diserahkan ke Semerbak. Syaratnya itu apa sih? Nah, syaratnya itu ada 4 ya. Kalau kita mau menganggap bahwa transfer kendali itu sudah diberikan. Yang pertama itu, alasan perjanjian build and hold ini harus ada substansinya. Nah, tadi kan substansinya itu untuk memperluas lokasi di sekitar kota ya, dengan menerbitkan atau membuka toko baru. Nah, berarti terpenuhi yang pertama. Yang kedua, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Semerbak. Berarti harus dianggap sebagai miliknya si Semerbak ya. Dan yang ketiga, kondisi produk saat ini harus siap secara fisik untuk dikirim ke Semerbak. Nah, berarti harus sudah siap nih, bukan sebagai WIP lagi, udah jadi barang jadi dan siap untuk diantar. Dan yang keempat, PT Kapuas tidak dapat memiliki wewenang untuk menggunakan atau menjualnya ke pelanggan lain. Nah, jadi di sini udah benar-benar di stuck ya, di garisin bahwa produk itu untuk si Semerbak. Jadi udah nggak boleh diapa-apain lagi. Nah, berarti kalau udah 4 syarat ini udah terpenuhi, nah barulah si PT Kapuas ini sebagai penjual boleh mengakui ada pendapatan meskipun fisiknya itu masih dia pegang. Jurnal itu sama aja, akun receivable pada sales revenue dan COGS pada inventory.